Pan Zhong adalah yang terdekat. Dia tidak memperhatikan tanda itu ketika dia membawa Ming Shiyin ke atas gunung. Ketakutan memenuhi hatinya ketika dia melihat tanda sihir pada glabella Ming Shiyin. Tidak heran Mr. Ford terpengaruh. Itu jebakan sihir. Tidak ada banyak kultivator sihir di bawah langit Great Yan. Siapa yang melakukan ini pada Mr. Ford? Pan Zhong berseru kaget. Lu Yo tidak menjawab pertanyaan Pan Zhong. Dia menatap Ming Shiyin dan bertanya, "Itu dekat sungai Measurafan? Mungkin ada jebakan di sepanjang tepi sungai?" "Guru, saya baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Sihir ini hanya membatasi 60% dari basis kultivasi saya. Tidak terlalu serius." Dia berhasil bergegas kembali dari Mesut River semalaman dengan 60% dari basis kultivasinya dibatasi. Harus dikatakan bahwa itu kegigihan dan kemauannya untuk bertahan hidup sangat mengejutkan. Kadang-kadang, Lu Yo bertanya-tanya apakah Jitian Dao hanya memilih murid-muridnya untuk memenuhi kata-kata puisi itu. Mereka semua sangat berbakat, dan nama mereka cocok dengan puisi itu. Saya pikir ada terlalu banyak kebetulan di sini. Pan Zhong membungkuk dan berkata, "Itu memang sihir? Kita harus membatalkan ini dengan cepat. Jika tidak, itu mungkin menyebar sampai Mr. Ford benar-benar kehilangan akses ke basis kultivasinya. Pada saat itu, mungkin akan lebih sulit untuk membatalkan ilmu sihir." Ming Shiyin terkejut dengan kata-kata Pan Zhong. Dia memutar matanya dan berkata, "Pan Zhong, sebaiknya Anda tidak mencoba menakut-nakuti saya." Lu Yo mengangkat tangannya. Dia menghentikan Ming Shiyin dan memberi isyarat agar Pan Zhong melanjutkan. Pan Zhong mengakuinya dan terus berkata, "Saya tidak mengada-ada. Ketika saya sedang mempelajari perdagangan kembali di Clarity Sect, saya membaca catatan tentang ilmu sihir di perpustakaan. Ilmu sihir terbagi menjadi ilmu sihir putih dan ilmu sihir hitam. Seorang kultivator akan berkeliaran di jalan yang salah jika mereka berkultivasi dengan niat jahat. Saya masih muda dan kurang ajar saat itu. Saya terobsesi dengan meningkatkan basis kultivasi saya secepat mungkin sehingga saya telah mencari ilmu sihir. Sayangnya, semua orang di Clarity Sect menjaga rahasia ini dengan ketat. Selain itu, saya tidak dapat menemukan senior yang telah belajar ilmu sihir dan bersedia mengajari saya." Yo Jifeng bertanya dengan penasaran, "Apakah itu sebabnya Anda memilih gaya Tigayin?" Tetua sekte kejelasan hanya mengatakan kepada saya bahwa itu saya cocok untuk gaya Tigayin. Tetapi dia tidak memberitahu saya bahwa itu saya harus memasangkannya dengan teknik 6 yang. Saya baru mengetahui tentang keseimbangan antara Yin dan yang setelah saya bertemu Old Senior Ji. Pan Zhong berkata, "Dan?" Yo Jifeng bertanya. Pan Zhong terus berkata, "Berbicara tentang ilmu sihir, pembatasan ilmu sihir mirip dengan anjing laut budidaya. Mereka perlahan-lahan akan menimbulkan korosi meridian kultivator dan memblokirnya. Faktanya, teknik blok segel sekte kejelasan dibuat berdasarkan teknik sihir juga." Yang lain mengangguk. Inilah sebabnya mengapa Pan Zhong begitu percaya diri dan mengajukan diri untuk menyegel basis kultivasi Dark Knights. Pan Zhong berkata, "Bagaimanapun, semakin cepat kita membatalkan ilmu sihir, semakin baik bagi Mr. Ford. Dalam kasus Mr. Fifth, basis kultivasinya telah benar-benar disegel. Perapal mantra itu pasti sudah memberikan segel dari jarak dekat. Itu sebabnya itu segera berlaku. Oleh karena itu, hasilnya akan sama kapanpun kita membatalkan ilmu sihir." Yo Jifeng bertanya, "Karena Anda tahu banyak tentang ilmu sihir, tahukah Anda cara apapun yang bisa kita lakukan untuk mematahkan mantranya?" Pan Zhong mengangguk. "Saya ingat membaca tentang metode untuk membatalkan mantra. Itu juga metode yang paling terpercaya dan dapat diandalkan. Hal ini mengharuskan perapal mantra untuk membatalkan mantra itu sendiri. Metode kedua adalah untuk menumbuhkan Zen menurut agama Buddha atau untuk menumbuhkan metode Taois. Setelah basis kultivasi korban melampaui basis kultivasi perapal mantra, korban akan dapat membatalkan mantra. Namun, metode ini tidak mungkin dilakukan. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa terus berkultivasi jika basis kultivasi seseorang disegel? Jadi maksud Anda adalah tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mantra pada Mr. Ford?" Pan Zhong menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan kedua tangannya di Lu Yo dan berkata, "Saya khawatir bahwa itu Master Pin adalah satu-satunya yang mampu membatalkannya."
Pavilion Master? Lito Yuan Er dan Yo Jifeng berbalik untuk melihat Lu Yo. Pan Zhong menjelaskan. Metode ketiga adalah memiliki kultivator yang jauh lebih kuat daripada perapal mantra yang secara paksa mematahkan mantranya. Jika tidak, konflik antara sihir dan primal ki akan menyebabkan meridian kultivator pecah dan kultivator akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Pavilion Master adalah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Meskipun penjelasan Pan Zhong masuk akal, Lu Yo tidak bisa berkata-kata. Secara lahiriah, dia tetap stabil seperti Gunung Tai. Tetapi dalam hati, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Mata semua orang dilatih pada Lu Yo pada saat ini. Ming Xiyin bersujud dan berkata, tolong lepaskan pembatasan untuk saya, Tuan. Lu Yo membelai jenggotnya saat dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Karena ada perangkap sihir di sekitar desa Naga Ikan Sungai Mesuefan, ini berarti dia tidak bisa begitu saja mengirim orang dari Pavilion Langit Jahat ke sana. Setelah semua, jika seseorang seperti Ming Xiyin menjadi mangsa itu, tidak ada keraguan yang lain akan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perangkap. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain secara pribadi menyelidiki desa Naga Ikan. Adapun membatalkan pembatasan sihir, Lu Yo bingung. Dia tidak punya solusi yang baik untuk ini. Lagi pula, dia tidak mungkin memberitahu orang-orang ini bahwa itu basis kultivasinya hanya di alam laut Brahman. Pada saat ini, Duan Museng yang telah menerima berita tentang apa yang terjadi tiba di aula besar. Setelah mempelajari seluk-beluknya, dia langsung memohon, Master, meskipun Junior Brother sering membuat kesalahan, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Tolong selamatkan dia, Tuan. Yo Jifeng dan Pan Zhong memohon atas nama Ming Xiyin juga. Jika ini di masa lalu, Ji Tiandao kemungkinan besar akan melompat ke dalam kemarahan besar dan menendang mereka semua keluar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa itu Ming Xiyin telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Meskipun kesetiaan Ming Xiyin tidak stabil seperti Duan Museng atau Little Yuan Er, dia dapat diandalkan ketika datang untuk menyelesaikan misi. Yang dibutuhkan Ming Xiyin hanyalah sedikit disiplin. Lu Yo mempertimbangkan semua ini sejenak sebelum akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, ikutlah denganku. Ming Xiyin sangat gembira saat mendengar ini. Dia bangkit berdiri dan mengikuti Lu Yo seperti anak yang patuh. Sementara itu, yang lain menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yo. Mereka menyaksikan Ming Xiyin mengikuti Lu Yo ke ruang tersembunyi. Lito Yuan Er tersenyum saat dia berkata dengan percaya diri. Karena Tuan berurusan dengan mantra sihir, tidak akan ada masalah. Yo Jifeng mengangguk dan berkata, Master Pavilion memiliki basis kultivasi yang mendalam. Mantra kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Pan Zhong mengangguk juga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Museng melirik mereka berdua dan berkata, karena O4 terkena sihir, kalian berdua akan melakukannya. Apa maksudmu, Tuan ketiga? Pan Zhong dan Yo Jifeng bingung. Swos, Duan Museng mengangkat tuannya dan berkata dengan penuh semangat, spar dengan saya. Pan Zhong. Yo Jifeng. Di dalam ruang tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Ming Xiyin di ruang tersembunyi. Bagaimanapun, tidak ada murid yang diizinkan memasuki ruang tersembunyi. Di masa lalu, mereka mengira tuan mereka menimbun harta karun di sini. Karena tidak ada ventilasi di ruang tersembunyi dan tuan mereka biasanya menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi di ruang tersembunyi, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelinap mengintip. Itu wajar bahwa itu dia bersemangat sekarang karena dia diberikan masuk. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada berbagai buku tebal rahasia tergeletak di atas meja dan bermacam-macam senjata di rak. Ada pedang, tombak, tongkat, dan gada. Bahkan ada senjata dengan desain lain yang tergeletak di sudut. Dia terpesona oleh adegan ini. Sepertinya tuannya telah mengumpulkan banyak harta sepanjang ribuan tahun dominasinya. Deduk. Lu Yo menunjuk ke lantai. Dengan itu, Ming Xiyin dengan cepat sadar kembali. Dia buru-buru duduk dengan kaki disilangkan dan memfokuskan matanya pada satu tempat. Lu Yo membelai jenggotnya dan berdiri di belakang Ming Xiyin. Basis kultivasi saya hanya di alam Brahman si 8 Meridians. Selain itu,
Itu bukan alam Brahman si 8 Meridians yang sebenarnya. Avatar saya hanya 4 kuadran perkasa. Seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk memeriksa tubuhnya, tetapi hampir tidak mungkin bagi saya untuk mematahkan mantranya. Pada saat ini, Lu Yo menemukan Ming Xin berkeringat deras. Sepertinya pembatasan itu berulah. Berdasarkan kondisinya sekarang, sepertinya mantra itu sudah membatasi 80% basis kultivasinya. Dia mengangkat tangannya yang keriput dan dengan lembut mendorongnya ke arah Ming Xin. Primal Ki-nya mengalir melalui telapak tangannya ke meridian Ming Xin. Ming Xin terkejut. Basis kultivasi guru memang mendalam. Dia mampu menekan Primal Ki dari alam kesengsaraan keilahian baru lahirnya ke tingkat yang begitu lembut. Semakin lembut itu, semakin rendah probabilitas bahwa itu akan menyakiti meridian Ming Xin. Lu Yo mengendalikan Primal Ki-nya dan memeriksa meridian Ming Xin. Dia dengan lembut mengetuk Ming Xin beberapa kali. Tap, tap, tap. Lu Yo meningkatkan outputnya. Ming Xin adalah seorang kultivator yang telah menghubungkan 8 meridiannya sejak lama. Jumlah Primal Ki yang mengalir melalui meridiannya tidak akan banyak membahayakannya. Namun, ketika Primal Ki Lu Yo bersentuhan dengan mantra sihir, dia merasakan kekuatan pembalasan. Ming Xin mengerutkan kening dan langsung berkeringat. Lu Yo berpikir dalam hati, jadi ini adalah kekuatan sihir. Dia mencoba melewati pembatasan untuk memeriksa meridian Ming Xin lainnya. Namun, begitu dia mencoba melakukan itu, mantra sihir itu sepertinya mendapatkan kemauannya sendiri dan tiba-tiba menyerang. Tidak masuk akal. Lu Yo menarik tangannya kembali. Namun, kekuatan sihir itu keluar dari punggung Ming Xin seperti gelombang energi. Lu Yo melambaikan lengannya secara naluriah. Dia langsung masuk ke negara bagian setelah dia memahami tulisan surgawi. Dari dantiannya ke lautan Ki-nya, dari otaknya dan akhirnya, ke seluruh tubuhnya, cahaya biru samar muncul dan menangkis serangan mantra sihir. Itu tidak berhenti di situ. Itu mengendarai momentum dan memasuki punggung Ming Xin. Bang! Ming Xin jatuh ke depan dari dampaknya. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan aneh dari mantra sihir di tubuhnya menghilang. Awalnya, Ming Xin mengira Lu Yo bersikap kasar. Namun, kegembiraan menguasai dirinya ketika dia merasa pembatasan sihir di tubuhnya telah menghilang. Meskipun dia terhuyung-huyung dari dampaknya, dia tidak merasa tidak mau atau tidak puas. Klang! Ming Xin menabrak rak senjata, menyebabkan senjata jatuh ke tanah. Sementara itu, di ruangan gelap di istana Great Yan, dari cahaya lilin yang terhalang oleh layar, orang bisa melihat ruangan itu berantakan. Di balik layar, seorang gadis berpakaian brokat berkultivasi dengan mata tertutup. Ekspresinya sedikit berubah sebelum dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Marah dan bingung, dia menggesekkan tangannya ke meja, menjatuhkan semua yang ada di meja ke tanah. Dia bergumam dengan sedikit ketakutan, "Seseorang berhasil mematahkan mantraku? Siapa itu?" Lu Yo terkejut juga ketika dia mengirim Ming Xin terbang. Pada saat ini, dia merasakan sensasi menyegarkan yang sama dengan yang dia miliki setelah dia berhasil membatalkan Brahman Lullaby. Dia yakin dia akan mendapatkan kekuatan luar biasa dengan memahami tulisan surgawi. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Ming Xin. Ming Xin yang telah merasakan pembatasan sihir menghilang juga bisa merasakan meridiannya dan lautan Ki dantian yang sebelumnya diblokir menjadi tidak diblokir. Rasa sakitnya karena dikirim terbang tidak penting dibandingkan dengan penemuan ini. Dia dengan cepat mengedarkan Primal Ki-nya untuk menstabilkan dirinya sebelum dia berlutut dan berkata, "Terima kasih telah membatalkan pembatasan. Tuan, keterampilan Anda tiada taranya." Lu Yo menatap Ming Xin dengan nari perubahan ekspresinya. Definitely Writing benar-benar luar biasa dan kuat. Bahkan mampu menekan ilmu sihir. Lu Yo masih tenggelam dalam pikirannya tentang tulisan surgawi sementara perhatian Ming Xin ditarik oleh senjata di sekitarnya. Dia mengambil 2 senjata dan menilainya. "Master, apa ini?" Itu bukan pedang atau kait meskipun itu menyerupai kedua item di kedua ujungnya. Bilahnya bergerigi. Itu adalah desain yang sangat aneh. Senjata lainnya menyerupai sarung. Tatapan Lu Yo tertuju pada 2 senjata ini. Ding!
Senjata yang diambil, Separatian Hawk dan Scabbard, pemilik yang direkomendasikan, Ming Shiyin. Lu Yo membelai jenggotnya. Tentu saja ada beberapa kekuatan yang berperan di ruang tersembunyi. Entah itu takdir atau kebetulan murni, Ming Shiyin entah bagaimana menemukan senjata ini. Sebelum Lu Yo bisa mengatakan apa-apa, Ming Shiyin berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya pikir senjata ini cocok untuk saya. Pisau ini, sarung ini, saya suka barang-barang yang tidak sesuai seperti ini. Saya yakin itu setidaknya senjata tingkat bumi." Dia berhenti sejenak sebelum dia membaca tulisan kecil di sarungnya dengan keras. Separatian Hawk. Karena Ming Shiyin tidak menguji senjata dan hanya menilainya dengan matanya, wajar saja jika dia mengira itu adalah senjata tingkat bumi. Separatian Hawk dan Scabbard sepertinya sudah lama tergeletak di ruang tersembunyi. Mereka tampak tua. Namun, karena sistem telah merekomendasikan Ming Shiyin sebagai pemilik, itu pasti akan menjadi senjata tingkat surga setelah diaktifkan. Ketika Lu Yo melihat keengganan Ming Shiyin untuk berpisah dengan Separatian Hawk dan Scabbard dan senyum memikat di wajah Ming Shiyin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Turunkan mereka." "Hah?" Ming Shiyin sedikit tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan Separatian Hawk dan Scabbard di lantai. Dia tidak berani menentang tuannya. Lu Yo dengan cepat menemukan alasan dan berkata, "Anda baru saja memasuki ranah kesengsaraan keilahian baru lahir, dan basis kultivasi Anda tidak cukup stabil untuk saat ini. Masih terlalu dini bagi Anda untuk menangani senjata tingkat surga." Ketika Ming Shiyin mendengar ini, dia merasa kecewa. Namun, ketika dia mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata tuannya, dia menjadi bahagia lagi. Berdasarkan kata-kata tuannya, sepertinya Separatian Hawk akan diberikan kepadanya cepat atau lambat. "Ya, Tuan, saya akan menjadi lebih kuat secepat yang saya bisa." Ming Shiyin berkata dengan bersemangat. Lu Yo membelai jenggotnya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya dengan meremehkan. Ming Shiyin mengerti ini adalah isyaratnya untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu ruang tersembunyi, dia berbalik dan melihat Separatian Hawk, jelas tidak mau berpisah dengannya. Setelah Ming Shiyin pergi, Lu Yo mengamati barang-barang di ruang tersembunyi yang berantakan berserakan di mana-mana. Untungnya, ruang tersembunyi itu luas. Saya hanya akan membiarkannya tetap berantakan. Lagi pula, itu tidak akan merugikan saya. Dia mengangkat tangannya dan Separatian Hawk dan Scabbard terbang ke tangannya. Setelah beberapa saat, Lu Yo akhirnya muncul dari ruang tersembunyi ke aula besar. Dia menemukan bahwa itu Duan Museng dan yang lainnya telah pergi. Pada saat yang sama, dia melihat Ming Shiyin memberi isyarat dengan penuh semangat kepada Little Yuan Er saat mereka berbicara sementara Little Yuan Er akan terkesiap kaget sebentar-sebentar. Lu Yo berjalan mendekati mereka. Ketika kedua muridnya melihatnya, mereka langsung membungkuk dan memberi hormat kepadanya. "Master," Ming Shiyin. "Ya, Master." "Meskipun mantranya rusak, Anda tidak boleh ceroboh." "Ya, Tuan," Ming Shiyin menjawab dengan patuh. Lu Yo membelai jenggotnya dan mengangguk. Awalnya, dia tidak berniat meninggalkan Golden Chord Mountain untuk sementara waktu. Setelah semua, dengan basis kultivasi saat ini, tindakan terbaik baginya adalah tinggal di Pavilion Langit Jahat dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin prestasi melalui murid-muridnya saat dia perlahan membangun kekuatannya. Namun, kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan sangat penting. Itu juga terkait dengan elit sihir di istana. Jika dia bisa sampai ke dasar ini, dia mungkin bisa menangkap orang yang menyegel basis kultivasi Zhao Yu. Faktor lain yang membuat Lu Yo memandang masalah ini dengan sangat penting adalah bahwa itu daftar misi sistem dengan jelas menyatakan bahwa itu menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan akan memberinya 3.000 poin prestasi. Sistem tidak pernah menghadiahinya dengan 3.000 poin prestasi untuk satu misi sebelumnya. Pentingnya masalah ini sudah jelas. Akhirnya, Lu Yo berkata, "Saya akan berangkat ke Desa Naga Ikan hal pertama di pagi hari."